Rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo Nagara, mulutnya dibuka, lihat tangannya nih. 2 jari coba kayak gini. Masukkan ke mulutnya. Dibukanya sebesar itu. Jangan. Enggak seperti itu, cuman 2 gini doang. Diberdirikan. Ya, enggak usah dibuka, Mbak, ditutup gini. Oke, siap ya? Sekarang Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran wamro'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Lanjut An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah innahu kana tawwaba. Lanjut surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk we are the best, I am the best, you are the best, we are the best. Sarangi. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan hadis, hafalan hadis. Hadis kasih sayang. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Oke, tidak mejanya yang ditepuk tapi mulutnya yang dibuka. Untuk hafalan ya. Nanti yang mengetuk meja itu biar Ustazah Nida aja, biar kalian itu ada panduan ketukannya itu jadi hafal gitu loh. Nah, kalian yang ngetuk meja itu bisa iramanya berbeda, hafalannya jadi tidak benar ya. Lanjut lagi, hadis ridho Allah ada pada ridho orang tua. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain.
Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadis keutamaan senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis sebar salam. Afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis menutup aurat. Inna nuhina an-nura auratina. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Salat. Yang ketiga. Berpuasa. Yang keempat. Bayar zakat. Yang kelima. Naik haji, naik pesawat. Shoo. Oke, baik. Alhamdulillah. Sekarang Ustazah Nida mau menyampaikan satu hadis yang terbaru, yaitu keutamaan berkata baik. Al-kalimatu thayyibatus shadaqah. Ustazah, apa itu? Kita belum hafal ya. Tidak susah. Dengarkan baik-baik. Al-kalimatut. 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 Thayyibatu. 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 Kita sambung. Al-kalimatut thayyibatu. Al-kalimatut thayyibatu. Diulang lagi. Al-kalimatut thayyibatu. Ayo Nagara sama Zafran ya. Sama-sama lagi diulang. Al-kalimatut thayyibatu. Al-kalimatut thayyibatu. Al-kalimatut thayyibatu. Dengarkan Ustazah baik-baik. Al-kalimatut. Al-kalimatut. Thayyibatu. Thayyibatu. Al-kalimatut thayyibatu. Al-kalimatut thayyibatu. Shadaqah. Sodaqah. Shadaqah. Sodaqah. Shadaqah. Sodaqah. Kalau disambung yuk. Aduh. Disambung dari awal. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Kita pelanin setengah. Ya, pelanin. Ininya intervalnya jadi interval ya. Kecepatan bukan volume, tapi kecepatannya dikurangi setengah. Yuk. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Diulang. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Sekali lagi. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Coba yang normal. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Jadi setengah. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Sekarang setengah dari setengah, jadi seperempatnya. Yuk. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Diulang. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah.
Sekarang yang normal. Al-kalimatut shadaqah. Al-kalimatut thayyibatut shadaqah. Gak tutut semuanya. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Enggak al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Enggak. Ya. Tutnya cuma sekali. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah gitu ya. Oke anak-anak. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah ya. Jadi kita itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk bisa berkata baik. Berkata yang baik itu adalah sedekah kata Nabi ya. Nah, berkata baik di sini selain kita itu ngomongnya yang baik-baik, yang positif ya, itu juga sama juga dengan apa? Tidak berbohong. Masya Allah. Nah, suatu ketika ada seorang ulama yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau itu mau pergi ke tempat gurunya. Kalau kalian sekarang mah pergi sekolah gitu ya. Pergi sekolah. Beliau tuh mau pergi sekolah. Nah, saat mau pergi sekolah, karena perjalanannya jauh, ibunya itu memberikan dia uang jajan. Ya, atau modal lah untuk dalam perjalanan. Siapa tahu dia lapar, dia bisa beli roti, bisa beli susu, misalnya kayak gitu ya. Ibunya tuh memberikan uang sebesar 40 dinar. 40 dinar emas itu kalau dirupiahkan, tadi Ustazah Nida udah ngitung-ngitung berapa tadi? 100 berapa juta itulah ya. Jadi kalau kalian sekarang ini itu misalnya kayak mau pergi sekolah, ibu di rumah ngasih duit ke kalian tuh 100.000. Oh, gitu. Untuk jajan. Ada yang 100.000. Yo arah apa? 2.000 itu sudah cukup. Tapi kalau aku kalau jajan dikasih 100.000. Yalah. 50.000. 2.000 itu sudah bawa bekal belum dari rumah? Kalau udah bawa bekal dari rumah ya udah cukup itu 2.000. Anak kecil gak usah bawa banyak-banyak. Nah, Abdul Qadir Jailani ini dikasih duitnya sebanyak itu ya. Sama ibunya dibuatkan kantong rahasia. Karena apa? Di dalam perjalanannya itu biasanya tuh ada perampok, penjahat tuh. Nah, jadi dibikinlah kantong rahasia. Terus ibunya pesan sama Jailani ini, "Nak, kamu itu pokoknya dalam keadaan apapun gak boleh bohong. Harus berkata jujur atau berkata yang baik," gitu ya. Ibunya pesan gitu. Nah, Abdul Qadir Jailani ini menjawab, "Baik, Bu, insya Allah." Nah, dia pergi tuh. Dalam perjalanannya dia kan dititipin tuh. Jadi ceritanya kayak rombongan gitu ya, rombongan kafilah itu mau pergi ke daerah yang lain tuh, tempatnya Abdul Qadir mau belajar tuh. Dia dititipin di situ. Nah, dalam perjalanannya kafilah ini tuh dihadang sama perampok. Wow, perampoknya galak-galak, kejam-kejam, bawa parang panjang gitu ya, pedang. Wah, preman. Mereka sukanya tuh ngerampok barang-barang dan duit milik orang kafilah-kafilah itu. Jadi nah, mereka tuh ditahan gitu ya, sama perampoknya tuh dikepung, terus ditahan, diambil barang-barangnya semua. Uangnya, pakaiannya, bahan makanannya, binatangnya. Kan biasa kalau kafilah itu pergi mereka ada bawa kuda, ada bawa kambing, ada bawa macem-macem, onta gitu ya. Itu direbut semuanya. Nah, si perampok ini ngeliatin Abdul Qadir Jailani. Ada anak kecil nih. Terus ditanyain lah, "Nak, kamu tuh bawa duit nggak?" Terus kata Abdul Qadir gini, "Iya Pak, saya bawa," gitu. Terus ditanya lagi sama perampoknya, "Emang bawa berapa?" "Saya bawa 40 dinar." Si perampok ini ketawa, "Masa anak kecil begitu aja bawanya sampai sebanyak itu? Nggak mungkin. Bener Pak, saya memang bawanya 40 dinar. Terus kata si perampoknya gini, "Kamu jangan bohong. Kalau sampai kamu berbohong," gitu ya. "Nah, saya nggak bohong Pak. Ibu saya udah ngelarang saya untuk berbohong. Maka coba perlihatkan mana uang 40 dinar itu." Maka si Abdul Qadir ini membuka bajunya. Di balik bajunya itu, lembaran bajunya itu ternyata ibunya ngejahit kantong. Ada kantong tersembunyi yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, di dalam kantong itu betul ada uang 40 dinar. Si perampoknya ini kaget, waduh,
ternyata bener ada duit banyak di sini nih. Akhirnya si perampok tadi ngebawain Abdul Qadir Jailani ini ke pimpinannya, ke ketuanya yang lebih galak lagi. Terus dihadapkan, ya mau gitu ya, mau gitu, ya wow gitu ya si ketuanya tuh. Si Abdul Qadir ini dibawa ke depan ketua perampok itu. Apakah Abdul Qadir Jailani ketakutan? Tentu iya. Lawang jahat kok ya. Dia takut, tapi dia tidak mau berkata bohong. Maka ditanya lagi, wahai anak kecil, kamu tuh beneran bawa 40 dinar? Iya pak, saya bawa 40 dinar. Lah kok kamu kok malah jujur? Kan tadinya udah gak ketahuan kalau kamu bawa 40 dinar. Kenapa kamu berkata jujur gitu ya? Kenapa kok kamu ngomong kalau kamu bawa 40 dinar? Terus dia bilang, Pak, saya itu diberikan peringatan oleh ibu saya. Apapun yang terjadi, saya tidak boleh berkata dusta atau tidak boleh bohong. Bukan dusta bukan. Dusta. Atau bohong. Maka si ketua perampok ini langsung gemetar dia tuh. Mendengar kata-kata dari Abdul Qadir Jailani yang penuh keyakinan untuk berkata jujur, gemetar dia. Ketakutan, ya Allah, anak sekecil ini aja nggak berani untuk bohong. Dia selalu berkata jujur. Kenapa aku yang udah tua bangka kayak gini, udah brengosen kayak gini, kok yang masih suka menjahati orang gitu ya? Akhirnya ketua perampok ini jadi tersadarkan. Terus dia bilang sama anggota, balikin tuh barang-barang semua, balikin semua. Kita nggak jadi ngerampok hari ini. Ayo kita semua harus bertobat. Malu dengan anak kecil yang kayak gini. Anak kecil aja berani untuk tidak berkata bohong. Masa kita malah nyakitin orang lain? Balikin duitnya semua. Akhirnya duitnya dikembalikan semuanya. Mereka nggak jadi dirampok. Coba, Masya Allah. Hanya karena Abdul Qadir Jailani jujur. Itu umurnya berapa? Umurnya waktu itu masih sangat muda sekali. Masih kecil. 3 tahun berapa? Nek 3 tahun enggak, kalau enggak keliru itu 100. enggak, mungkin 7 tahun apa 8 tahun ya. 1 bulan. Masih SD. 1 bulan. 1 bulan dari Hong Kong tuh. Kelas berapa? Kalau dulu kan belum ada kelas-kelas, tapi umur doang. Jadi sekitaran itulah 8-9 tahun itu disuruh pergi mencari guru di negeri seberang. Jadi harus merantau. Kalian kalau disuruh ngerantau, kira-kira mau nggak nih? Emangnya ada fotonya? Ya nggak ada lah, Nak. Ya, jadi pelajaran dari kisah ini adalah apa? Tidak boleh berkata dusta. Tapi banyak orang yang kalau anak kecil jujur Sekarang anak kecilnya diambil. Kalau sekarang banyak anak kecil jujur malah diambil duitnya. Itulah bedanya orang jahat dulu dengan orang jahat sekarang. Orang jahat sekarang tuh bener-bener jahat, ya. Jadi mereka nggak peduli anak kecil apa anak besar, diembat semua. Kalau orang dulu enggak. Begitu mereka melihat keimanan seseorang, mereka tuh bisa mendapatkan hidayah dari situ. Makanya kalian di sini ya, apapun yang terjadi jangan suka bohong. tuh anak Berat mau bilang. Apa? Kita belum lahir kali. Ya belum lah, dia tuh lahirnya di tahun berapa ratus Masehi. Semuanya Masalah. Enggak, setelah Nabi. Anak kecilnya sekarang seperti atau berapa? Ya sudah dead, Udah mati. wis dead. Masih ada. Ya, Abdul Qadir Jailani itu salah satu ulama masa lalu. Ya. Nah, jadi dalam hal ini adalah apa? Terkadang hidayah itu bisa datang karena sebuah kejujuran. Kalau ditanya Nagara udah mandi belum? Udah Bu, padahal belum. Itu namanya apa? Dusta atau bohong. Kamu punya ini enggak? Kamu punya penggaris enggak? Enggak, aku enggak punya penggaris. Padahal ada penggarisnya di tas. Itu dusta apa enggak? Dusta alias bohong. Jadi kita semuanya ya belajar untuk berkata jujur. Jangan takut nanti kalau aku bicara jujur aku bakalan dimarah sama mama. Ya nggak apa-apa, dimarah kan cuma di dunia aja daripada dibawa sampai akhirat. Iya loh.
Kita jujur atau bohong itu kan nanti ditanggung di akhirat. Nanti kalau misalnya aku mecahin gelas, aku nggak mau bilanglah sama ibu. Nanti kalau misalnya aku jujur sama ibu malah dimarah. Nggak apa-apa, kita jujur aja, Bu, maaf ya tadi aku mecahin gelas misalnya, aku mecahin piring misalnya. Kalaupun ibu mah, ya Allah, kamu tahu nggak sih itu barang mahal? Tahu, Bu, tapi ya gimana lagi gitu. Udah memang takdirnya dia harus jatuh gitu ya. Tapi Ustazah Nida yakin kalau kalian berkata jujur, ibu di rumah pasti lebih bisa memahami. Dan ayo wes rapopo, namanya juga barang pecah belah ya mesti nanti pecah gitu loh ya. Jadi apapun yang terjadi ketika kalian melakukan sebuah kesalahan, beranilah untuk berkata jujur. Jangan pernah terpikirkan untuk aku mau bohong-bohong, aku mau dusta, nggak usah ya, nggak usah kepikiran kayak gitu. Pokoknya harus jujur. Kalaupun dimarah sama bapak atau dimarah sama ibu, terimalah sebagai bentuk tanggung jawab. Itu saja dari Ustazah Nida. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi anak-anak yang jujur dalam kehidupan kalian ini. Itu saja, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.